Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sungguh kita bersyukur karena hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Salam Pagi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, persoalan pandemi tidak hanya menyerang orang-orang yang terpapar oleh virus COVID-19 sehingga mereka harus menjalani isolasi baik di rumah sakit maupun secara mandiri di rumah masing-masing. Bagi setiap orang yang masih menjalani kehidupan di dunia ini pun terdampak oleh pandemi, baik kesehatannya, baik perekonomiannya, baik relasinya dengan sesama, bahkan kerohaniannya. Tidak hanya pribadi demi pribadi yang mengalaminya, tetapi sebagai sebuah keluarga pun kita turut merasakan dampaknya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pandemi ini memang menyerang dari lingkup terkecil kehidupan manusia, yaitu pribadi dan keluarga, maupun lingkup yang besar sebagai sebuah bangsa, bahkan seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bangsa Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Yosafat pernah mengalami pergumulan yang tidak hanya menghinggapi Raja Yosafat sebagai Raja Yehuda, tetapi juga digumuli oleh bangsa Yehuda itu sendiri, yaitu ketika mereka menghadapi ancaman serangan Bani Moab dan Bani Amon. Dalam ancaman itu, apa yang dilakukan oleh Raja Yehuda? 2 Tawarikh pasal 20 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika Raja Yosafat menyadari betapa lemahnya ia dan Yehuda menghadapi ancaman Bani Amon dan Moab, sehingga membuatnya merasakan ketakutan, ia tidak mencari pertolongan kepada bangsa lain atau bahkan Allah lain. Tetapi justru ia mencari Tuhan, Allah Israel, karena ia tahu bahwa Tuhanlah sumber pertolongannya. Dan Raja Yosafat tidak menghadap Tuhan seorang diri, tetapi ia beserta dengan seluruh umat Yehuda berkumpul menghadap Tuhan. Bahkan ia mengajak keluarga demi keluarga di Yehuda beserta dengan istri dan anak-anak mereka di ayat yang ke-13 untuk menghadap Tuhan, berpuasa dan berdoa. Dan ketika mereka melakukan itu semua, maka pertolongan Tuhan pun terjadi atas mereka. Tuhan sendiri menghadang Bani Amon dan Bani Moab, sehingga mereka mengalami kemenangan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar betapa pentingnya hati yang sepakat untuk memohon pertolongan Tuhan. Baik pandemi ini maupun pergumulan demi pergumulan yang dialami pribadi maupun keluarga harus dihadapi dengan cara bersepakat memohon pertolongan Tuhan. Maka mari saya mengajak kita semua, keluarga demi keluarga, sepakat menghadap kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk mengatasi persoalan pandemi yang mendunia ini. Kita memohon pertolongan Tuhan untuk mengatasi pergumulan demi pergumulan yang dialami setiap keluarga kita. Ketika suami, istri, anak, bahkan orang tua bersama keluarga besar kita masing-masing, kita sepakat dalam doa dan puasa, maka pastilah pertolongan Tuhan akan menjadi nyata. Di dalam sebuah keluarga kita tidak bisa berkata, pergumulanku adalah bebanku, pergumulanmu adalah bebanmu sendiri. Seharusnya di tengah sebuah keluarga, pergumulan satu anggota keluarga menjadi beban bersama. Sekalipun kita tidak bisa bertindak banyak, tetapi kita bisa bersepakat untuk menghadap Tuhan.
ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi satu yang harus kita lakukan, datanglah kepada Tuhan, Sang Sumber Pertolongan. Maka Ia, Tuhan yang Maha Penolong itu, akan mengiringi tiap langkah kita, bahkan memulihkan kita dari situasi yang terberat sekalipun. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Di tengah berbagai jerih juang kehidupan bahkan pergumulan kami, sesungguhnya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan ketika kami menghadapi berbagai pergumulan. Demikian pula dengan bersama anggota keluarga, biarlah kami bersepakat sehati mencari Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bersepakat mencari Tuhan.